kadang-kadang itu menjadikan permasalahan dalam keluarga. Mudah-mudahan dengan adanya materi masalah waris nanti, mudah-mudahan kita semakin paham dan bisa kita berikan kepada teman atau saudara kita. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam marilah kita curahkan kepada Nabi penutup zaman, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya. Semoga kita juga termasuk orang-orang yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnahnya dan berharap mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk persingkat waktu, marilah acara kajian waris di pagi hari ini kita buka dengan umur kita bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala man ba'athahu rahmatan lil alamin, sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa imamina wa qudwatina wa uswatina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wattaba sunnatahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan pada hari ini senantiasa setiap hidupnya berseri-seri, layaknya bunga-bunga yang berwarna-warni yang berseri ini. Saya baru pertama di masjid kajian, ini katanya banyak bunga. Taman bunga, pohon bunga. Itu sengaja ya. Mudah-mudahan karena kita sedang mau ngomongin sesuatu yang panas sebenarnya. Ngomongin waris ini, ngomongin sesuatu yang kadang menimbulkan hati yang panas, ya, kepala yang mendidih. Tapi insya Allah dengan suasana yang berbunga-bunga, suasana yang sejuk pagi hari ini, mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini yang tentunya adalah sebagai satu usaha kita untuk kita bisa menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, dan juga untuk bisa menghadirkan keluarga yang baik, keluarga yang saleh, keluarga yang visinya ke surga, ya, bersama-sama. Amin. Dan yang saya hormati gurunya saya baik Bu Ati. Bu Ati, insyaallah yang hari ini di tempat apa ini sudah tradisi. Semoga diberkahi di tempatnya. Jadi amal jariah, karena tempat yang di dalamnya ada majelis ilmu, adalah tempat yang dihadiri oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang hadir di sini mudah-mudahan termasuk orang-orang yang nama-nama kita disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah penduduk langit sana. Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di Deko misalnya enggak tahu di mana. Ada. Mudah-mudahan saya selalu kalau mengisi tempat yang pertama saya isi, Bu, selalu berharap mudah-mudahan pertemuan ini adalah pertemuan yang bukan hanya untuk kebaikan kita di dunia, tapi juga pertemuan yang nanti akan kita harapkan sampai di akhirat, karena Allah Subhanahu wa taala itu menjanjikan di antara syafaat yang Allah izinkan, yang di dalam ayat kursi kan Allah katakan, ya, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi, bahwa yang bisa memberi syafaat itu kan hanya orang-orang yang diberi izin oleh Allah saja. Nah, di antara yang diizinkan oleh Allah untuk bisa memberi syafaat nanti di hari kiamat adalah
sahabat-sahabat di dunia yang memiliki hubungan baik karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an yang di ayat yang lain Allah berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqun. Nanti kata Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, teman dekat itu bisa menjadi musuh ya di hari kiamat kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara 7 golongan yang mendapatkan naungan nanti di hari mahsyar, ya, Nabi mengatakan sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok manusia yang akan mendapatkan naungan nanti di pada mahsyar, ya, saat matahari sangat dekat dengan kepala kita. Salah satunya adalah 2 orang yang bertemu dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya setiap kali saya bertemu dengan jamaah yang pertama, jadi kita niatkan untuk biar nanti di hari kiamat kita bisa saling membela di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan naungan di padang mahsyar, ya, dan tentunya bisa masuk surga bareng-bareng. Apalagi ibu-ibu mungkin bukan hanya teman kenal aja Bu ya, mungkin di antara ibu sudah jadi bestie Bu ya. Hah? Sudah berapa tahun Bu pengajian Anissa? Oh, 1 tahun. 1 tahun setengah. Setiap hari Rabu. Berarti 3 tahun lagi sudah ya. Kalau kuliah kan 4 tahun Bu. Kalau kuliah 4 tahun. Udah 1 tahun lagi setiap Rabu ya. Berarti 3 tahun lagi sudah ya. Tapi kayaknya udah wisuda nih. Buktinya jilbabnya agak banyak mirip nih. Ya, tapi wisuda itu kan seragam gitu. Baik, mudah-mudahan majelis ini istiqomah ya. Majelis ini bahkan mungkin bisa mengkader kelanjutan dari generasi berikutnya. Kalau ini kan generasi apa nih Bu? Kalau sekarang kan ada generasi Gen Z ya. Mahasiswa tuh ngomongnya cepat karena ada waktu juga. Makanya nanti kalau saya sambil menjelaskan terlalu cepat, boleh nanti itu sih. Ustaz, mohon maaf nih di Kalimantan ngomongnya. Makanya saya khawatirnya nanti bisa ditangkap dengan baik. Baik, terus sekalian dengan Allah, hari ini kita akan membahas satu tema ilmu yang sangat penting sebenarnya Bu, yaitu ilmu waris. Yang mana ilmu ini sebenarnya Bu, ilmu yang mempelajarinya itu sebenarnya tidak melihat umur. Walaupun kebanyakan di masyarakat kita baru berpikir tentang masalah warisan itu kan kalau sudah berumur sepuh gitu ya. Padahal sebenarnya belajar ilmu waris itu nggak menunggu umur sepuh. Ya, belajar ilmu waris itu tidak melihat umurnya berapa. Bahkan anak yang dalam rahim pun Bu, itu sudah terikat dengan hukum waris di dalam Islam. Kenapa? Ini sebelum saya masuk pada materi ya, saya ingin menjelaskan dulu bahwa belajar ilmu waris ini sebenarnya tidak melihat umur. Ya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kata Allah dalam surah Al-Mulk, sesungguhnya kita diciptakan oleh Allah, atau sesungguhnya Allah menciptakan hidup dan mati ya untuk melihat siapa di antara kita yang baik amalnya. Nah, jadi makanya kita ini Bu, sesungguhnya adalah dalam 2 kondisi, antara hidup dan mati. Nah, ilmu waris itu berbicara tentang setengahnya Bu, yaitu tentang kematian. Karena tiadalah sesuatu disebut warisan kecuali kalau ada yang meninggal, yang mati. Nah, pertanyaannya Bu, siapa yang menjamin kita masih hidup sampai berumur tua? Kan nggak ada kan? Artinya bisa jadi Bu, ada seorang remaja ya, dia punya harta, meninggal waktu muda, artinya hartanya diwariskan kepada siapa? Bisa jadi ke orang tuanya. Makanya kita ini Bu, pada dasarnya ya, ini saya ingin menyebutkan dulu 2 istilah penting dalam ilmu waris Bu. Kita ini pada dasarnya antara 2 posisi. Ya, pertama antara pewaris dan antara ahli waris. Ini 2 istilah penting yang ibu harus bisa membedakan ini ya, pewaris dan ahli waris. Jadi kita ini antara pewaris dan ahli waris. Pewaris itu Bu, artinya orang yang meninggal
hartanya akan diwariskan, dibagikan. Sedangkan ahli waris adalah orang yang hidup dari keluarga sang pewaris dan akan mendapatkan harta waris. Ya. Jadi pewaris orang yang meninggal yang akan diwariskan hartanya, sedangkan ahli waris orang yang meninggal dan orang yang hidup yang akan mendapatkan hak waris. Nah, jadi kita ini Bu, posisinya ini sama-sama sebagai calon pewaris sekaligus calon ahli waris Bu.